yang ada di rumah sehat-sehat semuanya. Amin. Betul ya mahasiswa, kembali lagi nih hari ini kita mau bersama-sama ibadah sekolah minggu bersama Mbak Laras dan Siswa. mahasiswa. Oke, adik-adik semuanya, kita mau bersama-sama hari ini memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai ibadah kali ini dengan bersama-sama menyanyikan Dari Terbit Matahari. Kami tepuk tangan ya. Adik-adik semuanya, sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau memanjatkan permintaan kita kepada Tuhan. Kita mau bertemu sama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Kami mengucap syukur ya Bapak, buat pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Engkau, bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, meskipun dalam ibadah sekolah minggu online. Saat ini Bapak, kami memohon pimpinan dari-Mu, semoga Engkau memberkati acara ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita mau melanjutkan bersama-sama. Kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sama-sama ya.
kita mau menyiapkan kaleng kita. Adik-adik boleh siapkan kalengnya. Kita mau menyisihkan sedikit berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, persembahan kali ini kita mau bersama-sama mempersembahkan dengan menyanyikan pujian beri syukur. Persembahan kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau doa persembahan. Kami ucap syukur ya Bapak buat berkat yang boleh kami terima. Kami saat ini Bapak mempersembahkan sedikit berkat yang boleh kami terima kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa agar persembahan ini dapat berguna untuk memperoleh kerajaan-Mu yang ada di dunia. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau yang tersembunyikan hikmat. Kami ucap syukur ya Bapa, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan baca kitab suci. Sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memberi persembahan, dan pada hari ini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik dan anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini Pak Tim akan bercerita dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13. Nanti dibaca sendiri. Ya, sekarang ikuti Pak Tim. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi, memberkati kami beserta keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah dan kuasailah diri kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat menerima firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami semuanya dari awal sampai akhir sekolah minggu ini. Dan ampunilah Tuhan dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Adik-adik dan anak-anak, saya memberitahukan bahwa Alkitab dengan kitab suci itu isinya sama. Kalau Alkitab itu bahasa Indonesia, kalau kitab suci bahasa Jawa. Demikian juga pujian, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Jawa. Dulu ketika Pak Tim sekolah minggu, itu ada nyanyian
untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, saya pernah memberitahu atau mengajarkan nyanyian, pujian anak-anak sekolah minggu itu. Ada 2 yang sudah kami ajarkan. Mari kita nyanyi bersama. Srengenge nyunar kanthi mulya, ya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angining midit klayan rena, manu ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Jadi semua tadi ketika matahari bersinar, mereka memuji Tuhan yang mulia. Nyanyian yang pernah saya ajarkan lagi, bahasa Jawa, Simon Petrus, murid Gusti Yesus. Yo, bareng yo. Simon Petrus, murid Gusti Yesus, nate aprajanji nderek nganti mati, nanging mungkir ora wano Gusti. Simon Petrus, murid Gusti Yesus. Simon Petrus pernah berjanji itu akan membela Tuhan sampai mati, sehingga pernah itu mau Tuhan Yesus mau ditangkap, dia mengambil pedangnya, mengenakan telinganya Malkus, harus diambil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, jangan bermain pedang, sarangkan pedangmu. Tempelkan lagi pada telinganya Malkus, dan telinganya yang tadi daun telinganya jatuh, Malkus bengok-bengok nangis, waduh telingaku, aduh, ini darah, aduh tolong. Diambil oleh Tuhan Yesus, tempelkan lagi, sudah sembuh. Nah, waktu itu tampaknya Simon Petrus benar-benar ingin bela Tuhan Yesus sampai mati. Tuhan Yesus tidak berkenan membela dengan pedangnya. Maka sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang nanti bisa kena pedang. Lalu ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Maka dikatakan mungkir ora wanuh Gusti, saya tidak kenal dengan itu, ya. Sampai 3 kali ketika Tuhan Yesus noleh, Petrus melihat, lalu terdengar ayam berkokok. Petrus teringat, waduh, saya sudah menyangkal Tuhanku 3 kali. Lalu Petrus pergi, menangis, mohon ampun, menyesal karena sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Maka tadi nyanyiannya, nanging mungkir ora wanuh Gusti. Nah, satu lagi nyanyian yang mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau sudah pernah menyanyikan. Mari kita nyanyikan bersama. Janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kalane Gusti sumengko. Kalane Gusti sumengko karso mlebet mring swargi, sampun kagungan prasetya, badhe paring Roh Suci ing dinten Pentakosta. Gusti ngutus Roh Suci. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, kita ingat pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus menang dari maut, menjumpai Maria Magdalena, Kleopas, murid-murid Tuhan Yesus, dan tidak hanya 2 kali, 3 kali menjumpai murid-muridnya, berulang kali, supaya murid-muridnya
percaya benar, yakin bahwa Tuhannya, gurunya, Tuhan Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit. Karena akan dipilih menjadi saksinya. Maka harus kuat, harus benar-benar percaya. Sehingga Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya sampai berulang kali. Pada hari yang ke-40 dari kematian, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem menuju ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanannya, murid-muridnya bervisi, wah senang ya kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Ini teringat seperti dulu. Ketika Tuhan Yesus belum disalib, kita berjalan juga lewat sini. Dan pernah juga ke Bukit Zaitun. Nah, sana itu loh, kota Nain. Di sana Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Jairus, anaknya janda Nain. Nah, di sana Gunung Girisa, Gadara. Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila. Kita akan terus, maju terus. Nah, mereka berbisik-bisik. Kadang-kadang juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanan mereka sampai di Bukit Zaitun. Ketika sampai di Bukit Zaitun, Tuhan memandang muridnya satu persatu. Nah, Pak Tim membaca dari babat kitab suci perjanjian anyar. Ada babat kitab suci perjanjian lawas, ada babat kitab suci perjanjian anyar, bukunya besar. Pak Tim membaca begitu. Ketika sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memandang muridnya satu persatu. Untuk babat kitab suci itu bahasa Jawa. Tuhan Yesus ternyuh penggali. Tuhan Yesus memandang muridnya satu persatu, hatinya iba. Karena apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus ternyuh penggali. Lalu Tuhan Yesus setelah memandang muridnya satu-satu, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus sudah datang ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Tuhan Yesus memberkati muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke atas. Terus muridnya kan memandang. Ternyata di depannya itu sudah ada malaikat. Maka malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau memandang ke langit? Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat pada waktu naik surga. Malaikatnya pergi, musnah, hilang, kembali ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus berbisik, ayo sekarang kita ke Yerusalem, ke kota lagi. Dan ingat, kita harus berada di sana. Berkumpul terus sebelum atau menunggu Roh Kudus diberikan pada kita. Mereka ke sana. Nah, sampai di Yerusalem, di kota Yerusalem, mereka bersukacita. Mereka selalu berkumpul, berdoa, dan menantikan datangnya Roh Kudus atau nek basa Jawanya Roh Suci. Nah, orang-orang di Yerusalem mereka sedang atau akan merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu orang-orang datang bersyukur kepada Tuhan karena mereka sudah bisa menikmati atau menuai hasil panen. Mereka bersyukur karena bisa menanam gandum, bisa menanam anggur dan buah-buahan yang lain sudah dituai, sudah dipanen. Dan semua itu bisa terjadi, bisa panen, bisa menanam, bisa panen, itu karena berkat Tuhan. Maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Itulah hari Pentakosta pada waktu itu.
Yang datang ke sana bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang di sekeliling itu saja, tapi ada dari Yudea, ada dari Arab, ada dari Roma, ada dari Asia, ada dari mana-mana lah. Mereka datang berduyun-duyun, berkelompok, dan mereka berada di Bait Allah. Waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus ada di rumah di sebelah Bait Allah. Mereka berkumpul di situ juga akan ikut merayakan atau memperingati Pentakosta. Ketika mereka sedang duduk bersama, terdengar suara angin yang keras, anginnya kencang. Dan ada di dalam itu ada lidah-lidah seperti nyala api. Biar gitu, panggil terus masuk ke dalam tubuh murid Tuhan Yesus. Nah, ketika suara keras tadi ada seperti suara ya angin yang buanter tadi, orang-orang yang habis itu melihat dari orang yang tadi berkumpul dari Asia, tadi Arab dan sebagainya tadi, semua melihat, ada apa itu? Mereka melihat ketika menyaksikan ada api atau ada apa tadi? Ya seperti nyala api yang masuk dalam murid-murid Tuhan Yesus, mereka heran loh. Mengapa kok ada lidah-lidah seperti api yang masuk dalam murid Tuhan Yesus, mereka kok tidak kepanasan? Rambutnya juga tidak terbakar. Muridnya kok tidak ada yang merasa sakit, malah bisa berbicara. Kita semua bisa mendengarkan suara kita, suara orang itu. Mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara. Mereka mendengar dengan berbagai macam bahasa. Maka yang orang Arab, mereka berbincang-bincang. Yang di sini, yang dari Asia, yang dari Yudea, juga ngomong sendiri, pakai bahasanya sendiri. Mereka menceritakan, loh itu kan orang Galilea, mengapa tahu bahasa kita? Belajarnya kapan? Yang dari Arab juga begitu. Yang dari Roma juga begitu. Mereka ngomong itu orang Galilea menceritakan Tuhan Yesus yang mati disalib hidup kembali. Dia itu Mesias. Mereka bingung. Lalu ada orang yang bilang, kamu tidak usah heran, tidak usah tercengang-cengang melihat orang-orang itu. Orang-orang itu mabuk karena anggur manis. Lalu Petrus yang tadi duduk berdiri. Hai orang-orang Yahudi dan semuanya saja. Ini baru jam 9. Kami tidak minum anggur, sehingga kami tidak mabuk. Dan inilah kegenapan Nabi Yoel yang mengatakan, yang bernubuat bahwa hamba-hambaku akan menerima kuasa rohku, baik hambaku perempuan maupun laki-laki. Sekarang sudah digenapi. Dan ketahuilah saudara-saudara semua, Yesus yang sudah berbuat banyak, menolong orang, membuat mujizat bermacam-macam, tetapi kamu semua tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, disalib, dan dikubur, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang akan meremuk kepala si ular, yang akan melepaskan manusia dari dosa, dari maut. Itulah Kristus yang diurapi. Orang-orang menjadi takut. Waduh, bagaimana ini? Dulu ketika Yesus disalib, hatiku ya senang, karena menganggap kalau Yesus itu berdosa,
mengaku anak Allah, bait suci akan disuruh merobohkan, 3 hari akan dibangun. Saya ya tidak senang tuh. Waduh, saya berdosa ya. Bagaimana ini? Yang lain juga bilang tuh, saya itu di belakang tuh ya, tangan saya kok gini-gini. Saya syukur kok Tuhan Yesus disalib. Aduh, aku juga berdosa. Lalu mereka, ada yang beberapa tanya, saudara, kalau kami sudah berbuat dosa, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan dirimu supaya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka kamu akan diampuni dan kamu akan mendapatkan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka beberapa waktu lalu terus akhirnya dibaptis. Murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang menjadi lebih banyak, menjadi 3.000 orang, laki-laki dan perempuan sudah menerima baptis. Mereka hidup bersama, bersukacita, saling menolong, saling membantu. Mereka hidup bersama, saling mengasihi, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak dan adik-adik semua, minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta atau Pentekosto. Hari itu kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan dengan pimpinan Roh Kudus itu, kita bisa hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu mengingatkan kita, selalu mengajak kita untuk berbuat baik. Selalu mengingatkan kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bisa memuliakan nama Tuhan. Itulah pimpinan Roh Kudus. Kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kita hidup yang kekal. Bahkan setiap hari, setiap saat, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Coba kalau anak-anak berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur sudah berdoa. Mau tidur saja berdoa, berdoanya kan tidak harus panjang lebar. Anak-anak bisa berdoa sendiri menurut kemampuan kamu. Misalnya, Tuhan Yesus, kami akan tidur, lindungilah, jauhkan mara bahaya, agar kami dapat tidur nyenyak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kamu sudah berdoa. Pagi harinya, kamu bangun, tidak terus pergi, tidak terus ke kamar mandi, tapi kamu bangun terus berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah Tuhan lindungi, dan kami sudah bangun dari tempat tidur dengan selamat. Kami akan lanjutkan hidup ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan mara bahaya. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kamu baru melipat selimutmu, membersihkan tempat tidur, baru turun. Nah, begitu. Tapi kadang-kala, apa? Kamu ingat, Tuhan ada nyanyian. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ya itu biarlah itu nyanyian. Tapi yang paling benar, habis bangun tidur kamu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan untuk hidup selanjutnya. Itu yang paling baik. Kadang-kala kamu malas. Sebetulnya malas itu yang menyuruh siapa? Nyuruh iblis. Ingat, iblis itu musuh kita, harus dilawan. Mungkin kamu bangun tidur, wah, aku bangun tidur, masanya selak pengen makan, terus turun. Roh Kudus mengingatkan, berdoa dulu. Akhirnya kamu berdoa dulu. Nah, selesai, kamu bersihkan tuh, merapikan tempat tidur, baru kamu turun. Nah, tidak terus turun ke kamar mandi, mau mandi,
memegang HP. Jangan sampai kamu bangun tidur lari cepat hanya karena mau main HP. Jangan. Ingat, itu mesti yang nyuruh iblis. Kamu mau makan, tergesa-gesa, perutku sudah lapar kok. Tidak usah berdoa ya, cepet-cepet saja, cepet makan. Nah, keliru. Yang tidak mau berdoa, yang mengatakan tidak usah berdoa sekali-sekali, itu sebetulnya yang menyuruh iblis. Kamu harus lawan, harus berdoa dulu. Karena berdoa itu berbicara kepada Tuhan, mohon berkat pimpinan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan, berdoa dulu. Apapun yang mengajak kamu nanti akhirnya tidak baik, kelihatannya enak, itu mesti godaan iblis. Contohnya lagi, kamu disuruh mengerjakan PR, kamu nanti aja main HP dulu. Nah, sampai sore main HP terus, lupa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau ditanya mamahnya, tanya ibunya, baru kamu bingung. Baru kamu merasa salah main HP terus. Nah, yang main HP terus itu yang menyuruh siapa? Iblis. Maka harus dilawan. Boleh main HP, tapi harus ingat waktunya. Pekerjaannya harus dikerjakan. Supaya menjadi anak yang baik. Dan kamu bisa berbuat baik kepada temanmu dengan tulus ikhlas. Mau menolong, mau memberi, mau membantu yang tidak bisa. Itu semua dikerjakan dengan tulus kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita supaya kita selalu berbuat baik. Firman Tuhan kita ingat. Mintalah kamu akan diberi. Wah, meminta Tuhan. Jadi mau belajar, berdoa dulu, minta supaya Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kepandaian. Mau pergi, juga berdoa dulu, minta, mohon supaya Tuhan memimpin, melindungi dalam perjalanan. Nah, kalau besok memperingati hari Pentakosta, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan mari kita hidup seturut dengan perintah Roh Kudus. Agar Tuhan berkenan dengan kita, apa yang kita perbuat, dan kita berbuat baik, akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus selalu memimpin kami dalam hidup kami masing-masing, dan selalu membawa kami, mengajak kami untuk berbuat yang baik, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengasihi teman-teman kami, untuk mengampuni teman-teman kami yang bersalah pada kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk selalu bisa hidup menurut pimpinan Roh Kudus, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami serahkan permohonan kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, selamat ketemu besok lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup, kita nanti akan doa penutup dan doa Bapa kami. Dan kita akan memujikan satu lagu lagi, Jalan Serta Yesus. Nah, sebelumnya kita mau doa yang akan dipimpin oleh mahasiswa. Yuk, mari kita berdoa. Berlipat tangan, kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Akan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pada sekolah minggu pada hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, usai sudah sekolah minggu kita kali ini, pesan dari Mbak Laras, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker saat keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan. Kalian semua harus tetap sehat ya, adik-adik semuanya. Nah, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kali ini dengan memujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.